Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Putri dengan NIM 23018-272. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan implementasi model transformer untuk koreksi tata bahasa atau grammar error correction. Mengapa koreksi tata bahasa ini penting? Karena penggunaan tata bahasa yang benar membuat tulisan menjadi lebih mudah dipahami dan lebih profesional, baik untuk kebutuhan akademik, pekerjaan, maupun komunikasi sehari-hari. Jadi, untuk membantu proses tersebut, digunakanlah model transformer ini, yaitu salah satu arsitektur deep learning yang sangat populer dalam bidang NLP. Arsitektur ini menggunakan mekanisme self-attention sehingga mampu memahami hubungan antar kata dalam sebuah kalimat. Teknologi ini juga menjadi dasar dari berbagai model bahasa modern seperti BERT dan GPT dan sebagainya. Jadi, pada presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari posisi pendata, pembangunan model, pelatihan, hingga dari hasil evaluasinya. Tahap pertama adalah persiapan data. Dataset yang digunakan adalah JFLG atau Joint Factual Linguistic Evaluation of Grammaticality. Dataset ini berisi pasangan kalimat yang masih memiliki kesalahan yang masih memiliki kesalahan tata bahasa beserta versi kalimat yang sudah diperbaiki. Pertama, dataset dimuat ke dalam program, kemudian data validasi dan data pengujian digabungkan untuk memudahkan proses pengolahan. Nah, selanjutnya dilakukan tahap processing. Pada tahap ini, kalimat yang salah digunakan sebagai input, sedangkan kalimat yang sudah diperbaiki digunakan sebagai target. Pada kalimat target ditambahkan token SOS sebagai penanda awal kalimat dan EOS sebagai penanda akhir kalimat. Kedua token ini membantu model mengetahui kapan harus mulai dan berhenti menghasilkan kalimat. Setelah itu, data diacak agar distribusi data lebih merata. Kemudian dibagi menjadi data training sebanyak 70%, validation 15%, dan testing 15%. Tahap berikutnya adalah melakukan tokenisasi. Semua kata diubah menjadi angka menggunakan tokenizer dengan ukuran vokabulari sebanyak 12.000 kata. Jika terdapat kata yang tidak dalam vokabulari, maka akan diganti dengan token UNK. Setelah proses tokenisasi selesai, panjang setiap kalimat diserangkan menggunakan padding, sehingga seluruh data memiliki panjang yang sama dan dapat diproses oleh model. Terakhir, seluruh data dikemas ke dalam format transfer dataset dengan ukuran batch sebanyak 32, sehingga proses pelatihan menjadi lebih efisien. Selanjutnya, arsitektur transformer. Selanjutnya masuk ke bagian inti, yaitu arsitektur transformer. Hal yang paling penting dalam transformer adalah mekanisme attention yang memungkinkan model menentukan kata-kata mana yang paling penting ketika memproses suatu kalimat itu. Namun transformer itu tidak mengetahui urutan katanya itu secara otomatis. Jadi kita menggunakan positional encoding itu. Jadi ini akan memberikan informasi mengenai posisi setiap kata dalam kalimat sehingga modelnya itu dapat membedakan kata yang muncul di awal, tengah, maupun di akhir kalimat. Terus komponen utama berikutnya adalah multi-head attention. Bagian ini memungkinkan model memperhatikan hubungan antar kata dari beberapa sudut pandang secara bersamaan, sehingga konteks kalimat dapat dipahami dengan lebih baik. Setelah itu, model feed-forward network, yaitu jaringan saraf sederhana yang memproses hasil dari attention sebelum diteruskan ke tahap berikutnya. Transformer terdiri dari dua bagian utama, yaitu encoder dan decoder. Encoder bertugas untuk memahami isi kalimat input menggunakan self-attention dan feed-forward network, sedangkan decoder menghasilkan kalimat yang sudah diperbaiki. Decoder menggunakan self-attention, cross-attention yang mengambil informasi dari encoder serta feed-forward network. Selain itu, terdapat
masking yang berfungsi agar model hanya memperhatikan bagian kalimat yang relevan dan tidak melihat kata-kata yang seharusnya diprediksi. Selanjutnya, setelah selesai dibuat, tahap berikutnya adalah pelatihan model. Model transform diinisiasi menggunakan beberapa hyperparameter seperti jumlah layer, dimensi model, jumlah attention hit, dan parameter lainnya. Untuk fungsi loss digunakan sparse categorical cross entropy, sedangkan formula model diukur menggunakan akurasi dengan mengabaikan token padding. Optimizer yang digunakan adalah Adam karena mampu mempercepat proses pembelajaran model dan memberikan hasil yang stabil. Kemudian dilatih menggunakan 100 epoch. Pada setiap epoch, model mempelajari seluruh data training, menghitung nilai loss, kemudian memperbarui bobot agar prediksi semakin baik. Dari hasil pelatihan tersebut bahwa performa model tersebut meningkat. Pada episode pertama, nilai loss sekitar 9,12 dengan akurasi sekitar 5%, sedangkan pada episode 100, nilai loss turun menjadi sekitar 1,40 dan akurasi meningkat menjadi sekitar 75%. Jadi, hasil itu menunjukkan bahwa model berhasil mempelajari pola koreksi tata bahasa selama proses pelatihan. Selanjutnya, pada bagian evaluasi dan inferensi, tahap terakhir adalah evaluasi model. Model diuji menggunakan data testing, yaitu data yang sama sekali belum digunakan selama proses pelatihan. Hasil evaluasi menunjukkan nilai tes loss sebesar 4,14 dan tes akurasi sekitar 47%. Hal ini menunjukkan bahwa model sudah mampu melakukan generalisasi terhadap data baru, meskipun performanya masih dapat ditingkatkan. Selanjutnya dilakukan inferensi, yaitu menguji model pada kalimat baru. Model menggunakan model greedy decoding, yaitu memilih kata dengan probabilitas tinggi pada setiap langkah sehingga menghasilkan kalimat yang lengkap. Sebagai contoh, kita memasukkan sebuah kalimat yang masih memiliki salah tata bahasa. Model kemudian akan menghasilkan versi kalimat yang telah diperbaiki secara otomatis. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa model transformer mampu melakukan koreksi tata bahasa meskipun masih terdapat beberapa kesalahan pada kalimat yang lebih kompleks. Nah, pada responsi ini saya melakukan 3 kali percobaan. Percobaan yang pertama menggunakan Percobaan pertama menggunakan 40 epoch. Terus percobaan kedua menggunakan 50 epoch dan percobaan ketiga atau percobaan terakhir menggunakan 100 epoch dengan akurasi 47. Nah, kesimpulan dan perbandingan. Berdasarkan hasil pelatihan model transformer selama 100 epoch, model mencapai tes loss sekitar 4,1434 dan tes akurasi sekitar 0,4737. Kesimpulannya, potensi model transformer meskipun akurasi 0,47 mungkin terlihat rendah. Perlu diingat bahwa ini adalah tugas koreksi tata bahasa yang kompleks dengan kosakata yang relatif besar. Model transformer menunjukkan kemampuan untuk mempelajari pola-pola dalam bahasa dan melakukan koreksi, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan signifikan. Selanjutnya, keterbatasan data dan epoch. Dataset JFLEG relatif kecil sekitar 1.500 sampel. Dengan lebih banyak data dan atau pelatihan lebih lanjut lebih dari 100 epoch, performa model kemungkinan besar dapat meningkat. Selanjutnya, output inferensi yang belum optimal. Hasil inferensi untuk kalimat "She go to school every day" menghasilkan "She go to get his life". Ini menunjukkan bahwa model belum sepenuhnya memahami struktur kalimat yang benar dalam konteks tata bahasa yang kompleks atau mungkin overfit. Pada sebagian kecil data pelatihan, perbaikan yang diharapkan adalah "She goes to school every day". Nah, selanjutnya perbandingannya. Baseline. Tanpa model ini, akurasi akan menjadi 0 atau sangat rendah jika menebak. Model transformer meskipun sederhana dalam implementasi ini mampu mempelajari korelasi antara input yang salah dan output yang benar. Performa ini dapat dibandingkan dengan model rule based atau RNN atau LSTM tradisional.
di mana transformer diharapkan lebih baik dalam menangkap frekuensi jarak jauh. Nah, selanjutnya, model lanjutan. Model transformer modern untuk koreksi tata bahasa seringkali menggunakan arsitektur yang lebih kompleks, pelatihan pada korpora yang lebih besar, dan teknik file planning seperti BERT, C5, atau GPT-based models. Performance model ini adalah starting point yang baik untuk pemahaman dasar implementasi transformer. Area peningkatan potensial, ukuran dan kualitas datasetnya. Jadi menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam. Terus hyperparameter tiny-nya mengoptimalkan 6 layers di model, 6 heads, DFF, dan dropout rate. Selanjutnya learning rate schedule. Menggunakan learning rate schedule yang lebih canggih, misalnya seperti norm schedule seperti pada topper transformer. Selanjutnya, regularisasi. Penerapan regularisasi yang lebih kuat untuk mencegah overfitting. Terus, bird search. Menggunakan bird search pada inferensi alih-alih greedy decoding untuk menghasilkan output yang lebih baik. Dan selanjutnya, pre-trained embeddings. Menggunakan pre-trained word embeddings, misalnya word2vec, GloVe, atau pre-trained language models, misalnya BERT-V5 sebagai ilustrasi. Selanjutnya, informasi yang sudah didapatkan. Yang pertama ada persiapan data set yang masih dimuat 3 bulan besar awal, organisasi preding dan dibagi menjadi set pelatihan, validasi, serta pengujian. Terus arsitektur transformer berhasil mengimplementasikan lapisan custom untuk positional encoding, multi-head annotation, feed-forward network, encoder layer, dan decoder layer yang kemudian dirangkai menjadi model transformer lengkap. Terus setup pelatihan, fungsi loss. Fungsi akurasi, optimizer Adam, dan metrik pelatihan telah didefinisikan dan diatur. Selanjutnya, hasil pelatihan. Model transformer dilatih selama 100 epoch dan mencapai tes loss sekitar 4,1434 dan tes akurasi sekitar 0,4737. Selanjutnya, inferensi. Fungsi predik yang menggunakan strategi greedy decoding telah diimplementasikan untuk koreksi tata bahasa. Dan terakhir, ini ada observasi kinerja model. Meskipun modelnya itu menunjukkan kemampuan untuk menguji koreksi data bahasa, namun hasil inferensi untuk kalimat "she go to school every day", yaitu "she got to get his life", menunjukkan bahwa kinerja model masih suboptimal dan memiliki ruang untuk peningkatan. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa model tuh belum sepenuhnya memahami struktur kalimat yang benar dalam konteks tata bahasa yang kompleks, atau mungkin masih ada overfit pada sebagian kecil data pelatihannya. Sekian presentasi dari saya. Bila